Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sahabat kita semuanya, hari ini sengaja saya tulis secara manual. Kita awali pembelajaran ini dengan membaca surat Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Al-Fatihah. Baik, sejarah, sekali lagi kita mengulang bahwa itu adalah asal-usul ataupun masa lampau. Lalu menurut Ibnu Khaldun itu terbagi menjadi dua, ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya batin. Yang zahir itu mengajarkan kepada kita untuk bisa menjelaskan masa lalu. Yang kemudian batin itu akan menjadi sebuah pandangan maupun catatan manusia tentang masa lalu gitu. Jadi ada bekas catatan yang ketika kita membaca sejarah, batin kita akan ada bekas yang mendalam tentang sejarah itu sendiri. Lalu bagaimana dengan peradaban? Peradaban itu adalah sejarah tentang kemajuan Islam, budaya Islam. Dan ini terbagi menjadi tiga. Pertama adalah kemajuan dan tingkat kecerdasan akal. Yang kedua adalah hasil yang dicapai oleh Islam. Dan yang ketiga adalah kemajuan politik, ataupun kalau kita membicarakan politik berarti kita membicarakan kekuasaan Islam. Maka lihat, adapun yang semula Islam ada di Timur Tengah sampai kemudian akhirnya meluas bahkan sampai di kota Indonesia tercinta. Baik, lalu mengapa kita belajar sejarah peradaban Islam? Ini ada tiga: edukatif, inspiratif, dan rekreatif. Edukatif itu maksudnya kita akan memiliki pengetahuan ya, dan pemahaman mengenai perkembangan sejarah khazanah Islam, budaya Islam dari pra-Islam, lalu kemudian pas waktu Kanjeng Nabi ada di Mekah maupun di Madinah, bahkan Khulafaur Rasyidin sampai kemudian sekarang. Yang itu ada periodisasinya, yang itu kemudian kita bisa memahami dari perkembangan demi perkembangan yang ada. Maka itu disebut dengan edukatif, di ta'lim, belajar. Lalu yang kedua adalah inspiratif. Inspiratif itu artinya adalah kita belajar dari masa lalu ya, terinspirasi. Jas merah orang mengatakan jangan pernah melupakan sejarah. Artinya kalau kita itu belajar untuk saat ini, itu kita bisa membaca dulu sejarah masa lampau. Karena apa? Karena kejadian-kejadian masa sekarang ini hampir sama, mirip dengan kejadian masa lampau. Nah, coba nanti misalnya dengan baca tentang banjir, maka di sini pun juga terjadi banjir. Nah, yang ketiga adalah rekreatif. Maksudnya adalah memahami dan menjelaskan kronologi yang logis tentang kejadian masa lalu sehingga kita bisa menteladaninya. Rekreatif ini bisa kita kemudian lihat bagaimana ketika kemudian kita memahami dan membaca sejarah Madinah misalnya. Maka ini salah satu bukunya misalnya. Ketika kemudian kita belajar tentang sejarah Madinah, maka coba lihat, ini akan membuat pikiran kita bersifat rekreatif. Kita akan pergi dan keinginan untuk menuju ke Makkahul Mukarramah wal Madinah Munawwarah semakin kuat. Kita mengumpulkan biaya, kita mengumpulkan tenaga, bahkan kemudian kita mengumpulkan dengan segala daya agar supaya bisa sampai ke Madinah. Dan itu bermaksud untuk bisa menteladani apa yang telah dilakukan oleh pejuang, bahkan para nabi maupun khulafaur rasyidin pada zamannya. Demikian mungkin sedikit tentang kuliah kita hari ini. Nanti tugasnya habis ini saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.